warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaidatul Islamiyah dengan NIM S1S1 19014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah probabilitas dan statistika, yaitu yang pertama probabilitas dasar, yang kedua ada statistically independent events atau biasa kita sebut dengan peluang kejadian bebas, dan yang terakhir ada namanya teorema Bayes. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Oke, materi pertama yaitu probabilitas dasar. Di sini saya akan menyebutkan apa definisi dari probabilitas. Probabilitas adalah suatu peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Hal ini didukung oleh Lin yang mengemukakan bahwa suatu probabilitas merupakan suatu ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di masa mendatang. Nah, sebuah probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau biasa juga dinyatakan dalam persentase. Langsung saja ke contoh soal. Baik, untuk contoh soal nomor 1 yang pertama, berapakah peluang untuk mendapatkan jumlah titik dadu yang muncul 7 atau 11 jika 2 buah dadu dilontarkan? Nah, di sini langsung saja diketahui A itu peluang munculnya 7, maka MA itu sama dengan 6. 6 dari mana? Karena peluang munculnya titik 7 bisa jadi angka 1 dan 6, angka 2 dan 5, angka 3 dan 4, lalu sebaliknya 4 dan 3, kemudian 5 dan 2, 6 dan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya untuk B merupakan peluang munculnya 11. Ini peluang B sama dengan 2. Dari mana 2? Hanya 5 dan 6 dan 6 dan 5. Maka bisa kita tentukan ini berarti 6 per 36 sama dengan 16, 2 per 36 sama dengan 1 per 14. Langsung saja kita masukkan di rumus. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A 1/6 ditambah 1/18. Ini 4/18. 2/9. Jadi peluang munculnya 7 atau 11 jika 2 buah dadu dilontarkan adalah 2/9. Oke, untuk materi kedua yaitu statistically independent events atau biasa kita kenal dengan peluang kejadian saling bebas. Nah, peluang kejadian saling bebas ini merupakan dua kejadian di mana ada hubungan antara kejadian pertama dan kejadian kedua. Namun, kedua kejadian ini saling independen atau dapat diartikan kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian kedua dan juga sebaliknya. Baik, langsung saja ke contoh soal yang kedua di sini, yaitu dari 100 barang yang diperiksa terdapat 20 barang yang rusak. Di sini kita permisalkan, misalnya diketahui peluang barang yang rusak itu 20 per 100, artinya 0,2. Nah, sedangkan peluang barang yang bagus 80 per 100, 0,8. Di sini pertanyaannya,
kali pengambilan barang tersebut dan barang yang diambil itu dikembalikan lagi, maka berapa probabilitas untuk mendapatkan barang yang bagus? Langsung saja penyelesaiannya. Kita misalkan X itu sama dengan barang pertama bagus, Y ini barang kedua bagus, dan Z ini barang ketiga bagus. Maka peluang Y iris peluang X iris Y iris Z itu sama dengan peluang yang bagus 0,8 dikali 0,8 dikali 0,8 sama dengan 48. Oke, untuk materi ketiga yaitu teorema Bayes. Teorema ini dikemukakan oleh seorang pendeta Presbyterian Inggris pada tahun 1763 yang bernama Thomas Bayes. Teorema ini kemudian disempurnakan oleh Laplace. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa yang berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi. Nah, teorema ini menerangkan hubungan antara probabilitas terjadinya peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi dan probabilitas peristiwa B dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Probabilitas ini memegang prinsip bahwa sebuah tambahan informasi dapat memperbaiki probabilitas. Langsung saja ke contoh soal. Baik, untuk contoh soal yang yaitu suatu mata kuliah teori probabilitas diikuti oleh 50 mahasiswa tahun pertama, 15 mahasiswa tahun kedua, dan 10 mahasiswa di tahun ketiga. Artinya jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah ini ada 75. Tulis dulu informasinya. Di sini tadi dikatakan kalau 50 mahasiswa angkatan pertama, jadinya peluang mahasiswa ke-1 itu sama dengan 50 dari 75. Peluang mahasiswa tahun kedua itu 15 per 75, dan peluang mahasiswa tahun ketiga itu 10 per 75. Diketahui mahasiswa yang mendapatkan nilai A adalah 10 orang dari mahasiswa angkatan pertama, kemudian 8 orang dari mahasiswa tahun kedua, dan 5 mahasiswa dari tahun ketiga. Bila seorang mahasiswa dipilih secara acak, berapakah peluang dia mendapatkan nilai A, dan berapakah peluang mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan A? Maka di sini bisa kita misalkan bahwa peluang mahasiswa angkatan 1 mendapatkan A itu berarti dengan 10 per 50. Peluang mahasiswa angkatan 2 atau tahun kedua mendapatkan nilai A itu berarti dari 8 per 15. Sedangkan peluang mahasiswa tahun ketiga mendapatkan nilai A itu sama dengan 5 per 10. Langsung saja kita selesaikan pertanyaan yang pertama, yaitu peluang mendapatkan nilai A. Berarti PA
Rumusnya yaitu sigma peluang mahasiswa ke I dikali dengan peluang mahasiswa ke I mendapatkan nilai A. Jadi di sini sama dengan peluang mahasiswa angkatan 1 dikali dengan peluang mahasiswa angkatan pertama mendapatkan nilai A ditambah dengan peluang mahasiswa angkatan kedua dikali dengan peluang mahasiswa angkatan kedua mendapatkan A, kemudian ditambah lagi dengan peluang mahasiswa angkatan 3 dikali dengan peluang mahasiswa angkatan ketiga mendapatkan nilai A. Mana ini tadi 50 per 75 dikali dengan 10 per 50 ditambah dengan 15 per 75 kali 8 per 15 ditambah dengan 10 per 75 dikali dengan 5 per 10 sama dengan ini hasilnya 23 per 75. Jadi peluang yang ditarik mendapatkan nilai A itu sama dengan 23 per 75. Sedangkan untuk soal B yaitu berapakah peluang mahasiswa yang ditarik itu merupakan mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan nilai A. Langsung saja peluang mahasiswa angkatan 1 diketahui dia mendapat nilai A itu sama dengan peluang mahasiswa angkatan ke-1 dikali dengan peluang mahasiswa angkatan ke-1 mendapatkan nilai A dibagi dengan peluang A. Jadi di sini tadi 50 per 75 dikali 10 per 50 diper dengan tadi 23 per 75. Ini sama dengan hasilnya 10 per 20. Oke, itulah tadi sedikit penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.